Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Pernah nggak sih kepikiran gimana kalau musuh terbesar iman kita itu bukanlah benda mati yang bisa kita singkirkan dengan gampang, tapi justru sistem yang nggak kelihatan yang kita jalani, ya, setiap hari. Nah, itulah gagasan utama yang batang kita bedah tuntas kali ini. Oke, jadi pembahasan kita ini dibuka dengan sebuah adegan yang mungkin udah nggak asing lagi buat sebagian dari kita. Semangat yang berkobar-kobar buat memberantas syirik, tapi fokusnya itu ke pembersihan rumah dari patung, lukisan, atau bahkan foto. Sebuah upaya niatnya baik untuk memurnikan iman yang dimulai dari ruang tamu. Tapi, menurut sumber yang lagi kita kaji ini, pertempuran di ruang tamu tadi, walaupun niatnya mulia, seringkali malah bikin konsep spiritual yang dalam dan dahsyat jadi kayak urusan dekorasi interior aja. Kita jadi terlalu sibuk sama simbol-simbolnya, dan mungkin lupa sama substansinya. Nah, di sini nih argumen intinya mulai kelihatan. Di satu sisi ada musuh yang kelihatan jelas banget, patung di atas lemari, foto yang nempel di dinding. Tapi di sisi lain ada realitas yang jauh lebih kuat, lebih berkuasa, dan sering kita terima gitu aja tanpa bertanya. Hukum yang dibuat manusia, sistem ekonomi, sampai norma sosial yang ngatur cara kita hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi. Paradoksnya tuh di sini, dan ini kena banget. Seseorang bisa aja ngerasa menang secara spiritual karena sukses nyingkirin satu pajangan di rumah. Tapi, begitu dia melangkah keluar pintu, dia langsung masuk dan tunduk sama sebuah sistem yang aturan mainnya mungkin sama sekali nggak datang dari Tuhan. Rumahnya seolah-olah udah suci, tapi dunia yang dia tinggali ternyata nggak. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi idenya. Sumber ini ngajak kita buat geser fokus kita, balik lagi ke apa sih sebenarnya definisi inti dari syirik menurut Al-Quran. Dan ternyata, ini bukan melulu soal benda mati. Landasan pertamanya, ini soal siapa yang punya otoritas paling tinggi. Ayat ini kan tegas banget bilang kalau hak untuk membuat hukum dan aturan yang paling mendasar itu sejatinya cuma milik Allah. Lalu ayat kedua ini ngasih kita contoh yang lebih konkret lagi gimana syirik itu terjadi. Yaitu, ketika ketaatan mutlak yang seharusnya cuma buat Tuhan, malah dialihkan ke figur-figur atau lembaga buatan manusia yang seolah-olah punya hak buat bikin aturan halal dan haram sendiri. Dan yang ketiga ini, wah, ini ngebawa konsepnya ke level yang jauh lebih personal. Syirik itu bahkan bisa terjadi waktu kita nurutin kemauan dan hawa nafsu kita sendiri, sampai-sampai mengalahkan petunjuk dari Tuhan. Nah, jadi di sini nih perspektifnya langsung berubah total. Menurut pemaparan ini, syirik itu intinya bukan soal ada atau enggaknya patung, tapi tentang tindakannya, tentang aksi memberikan ketaatan dan loyalitas tertinggi kepada selain Allah. Jadi ini adalah soal kepatuhan. Dengan kata lain, ayat-ayat yang tadi kita lihat itu bukan lagi ngomongin soal katalog perabotan rumah tangga. Ayat-ayat itu lagi ngebahas arsitektur kekuasaan dan struktur ketaatan dalam hidup kita, baik sebagai individu maupun masyarakat. Pertanyaannya jadi, siapa yang kita anggap sebagai pembuat aturan tertinggi? Nah, kalau definisinya udah bergeser ke soal ketaatan, pertanyaannya jadi beda banget kan? Di zaman modern kayak sekarang, apa atau siapa sih berhala yang paling banyak menuntut ketaatan dari kita semua? Jawabannya, menurut penulis, jauh lebih abstrak, lebih canggih. Berhala modern itu nggak lagi terbuat dari batu atau kayu. Mereka ini nggak punya wajah, tapi pengaruhnya luar biasa besar. Nah, ini dia beberapa contohnya. Sistem hukum yang kita patuhi, sistem ekonomi yang jadi cara kita cari uang, ideologi yang membentuk cara kita berpikir, bahkan budaya populer yang mendikte gaya hidup kita. Ini semua adalah sistem-sistem yang menuntut loyalitas dan kepatuhan dari kita, seringkali tanpa kita sadari. Di sini nih, sumber ini nunjukin sebuah keganjilan yang menarik banget. Wacana-wacana keagamaan seringkali vokal dan keras banget kalau udah ngomongin hal-hal kecil kayak boneka atau foto. Tapi cenderung diam seribu bahasa atau bahkan permisif terhadap sistem-sistem raksasa yang secara fundamental mungkin aja bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Gara-gara salah paham ini, akhirnya kita masuk ke konsekuensi yang serius banget, pertempuran iman yang salah alamat. Medan perang yang sesungguhnya itu ternyata bukan di dinding rumah kita, teman-teman, tapi di dalam pandangan hidup kita, di world view kita. Hasilnya, ya hidup kita jadi kayak kepisah dua. Di dalam rumah kita khawatir setengah mati, malaikat nggak mau masuk cuma gara-gara sebuah gambar. Tapi begitu di luar rumah, kita tanpa ragu menerima dan hidup dalam sistem yang acuannya hukum manusia, dan menundukkan pikiran kita pada logika uang dan kekuasaan. Kita itu ibaratnya lagi sibuk bangun istana tauhid yang megah, tapi di atas tanah yang sistemnya syirik.
Dan dampaknya ini ternyata bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat masyarakat luas. Sumber ini mengutip ayat ini untuk ngingetin kita semua kalau keberkahan, kesejahteraan sejati sebuah masyarakat itu terikat pada iman dan takwa secara kolektif, bukan cuma kesalehan individu yang terpisah-pisah. Jadi, argumen puncaknya, klimaksnya tuh di sini, semua krisis moral, sosial, dan ekonomi yang kita hadapi mungkin akarnya dari sini. Kita terlalu sibuk memerangi berhala-berhala kecil yang nggak berdaya, sementara pada saat yang sama kita membiarkan, bahkan ikut menopang, berhala-berhala sistemik raksasa yang mengatur dan merusak tatanan hidup kita. Dan akhirnya, semua pembahasan ini ngerucut ke satu pertanyaan mendasar buat kita renungin baik-baik. Apakah esensi dari tauhid itu cuma sebatas bersih-bersih dekorasi di rumah, atau tentang menentukan kembali kemana arah ketaatan kita sebagai pribadi dan sebagai masyarakat? Jadi ini bukan lagi soal apa yang kita pajang, tapi siapa yang kita taati.